Di Zahra. Salam kenal. Duma. Duma dari Kota Metro. Temannya Pak Budi. Tapi dulu itu kalau sekarang apa kabar? Jalan tadi diantar sama siapa? Sama Pipi, itu Om tapi manggilnya Pipi. Pipi, oh. Ini itu saudaranya bapak itu yang dari Tiongkok. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, aman malam hari ini. Kira-kira sampai jam berapa kita malam hari ini dapat izin untuk ngobrol santai dulu perkenalan sebelum kita sarapan. Tadi udah dia sebagai musik director udah stres dia tadi. Iya, dari pagi tadi belum pulang, tadi kamu nggak pulang. Demi Zahra itu. Demi Zahra. Sekarang ini tadi kita kan lagi kebetulan kan jualan, jadi buat pegangan dulu. Jadi biasanya habis makan. Enggak apa-apa. Bikin apa? Besok kan? Oh, bisa. Iya. Ya bener bapak lah. Panggil Anu. Aduh. Anu mah boleh, abang boleh. Kalau di Metro itu yang manggil aku abang ada. Kalau Anu mah karena aku ngajar di SMA juga, jadi keluarga besar SMK, khususnya anak-anak yang aku ajarin manggilnya Anu mah. Karena kan aku ngajar seni budaya umum, ngajar teater di kelas. Ada manggil kalau di SMA 4 aku ekskul di sana, mereka manggilnya Abah. SMA 4. Metro. Apa Bima? Ya terserah mana jaga yang nyaman mau. Bima oke, abang oke, abang oke. Asal jangan manggil papa. Kalau manggil papa nanti tahu jatuh besar nanti kan. Bayar sekolah, uang jajan dan lain. Kau bikin bisa ya? Bisa bikin bisa. Bisa. Gimana? Kalau untuk jualan sih dari SMP udah jualan. Tapi bisa. iya di SMP-nya di Palembang. Oh, Ya kita jalan dari Palembang baru SMP ini baru di sini. Ikut gitu. kok milih SMK di Lampung nggak di Palembang? Dari SMP itu udah ditawarin mau SMP sini tapi masih SMP 1. Tapi kemauanku pas SMP itu masih ini di Palembang. Untuk SMK ini kok pengen tahu apa itu sih Rawajitu. Boleh hati-hati. Kan sebelumnya tuh udah pernah kesini tapi umur 3 tahun. Oke. Jadi SMK ini kok pengen kesana sih karena kebetulan SMK di Palembang itu SMK negerinya itu lumayan jauh sekitar iya kan jalan raya tuh Pak. Aduh mah. Sekitar berapa ya setengah jam ada karena kan sana kan jalan. Nah 3 tahun ingat apa itu? Di Yang pas pernah kemari 3 tahun. Kira-kira yang nempel 3 tahun itu apa ya? kalau pernah foto di depan rumah, Foto depan rumah. buat rumah yang di sini, Tabung. pasar sama di main. Main sore-sore. Oke, yang berkesan yang mana? Yang berkesan itu pas ke Waterboom sih karena ada anak-anak dari Mimi sama Pipi juga yang itu sempat sekolah di sini SMA dulu kan ada SMA. Nah, dulu itu namanya Asep Nadar, Alif sama Mas Riko. Dulu kan waktu itu berenangnya itu bareng mereka. Jadi berkesannya di situ bareng mereka juga. Sudah cerita SMP, kemudian SMK. Sekarang kelas 11. Sudah lewat setahun ya SMK. Iya. Ya, Iya Pak. Jadi bau-bau SMP udah hilang ya. Bau-bau SMP nya udah hilang ya. udah Bapak ini udah Pak. Oke ya Allah nggak apa-apa. Gimana sih Bapak ini Pak? Bapak Duma. Iya. Jadi Zahra sudah kenal SMK ini? udah. Nah ya. Punya teman dekat? Enggak, bukan pacar. Punya teman dekat? Sahabat lah. Kalau ke kantin berdua gitu. Ada. Ada. Cuman
aja sih kalau misalnya yang deket banget itu dia di Palembang kita LDR tapi perempuan Oh iya. setiap kalau pulang ke Palembang pasti main. Oke. Tapi kalau disuruh nginep ya nggak boleh. Kalau yang di sini, teman di sini kalau kantin obrolan yang dominan kira-kira apa? Palingan Ngobrolin apa gitu? tugas kedua Ngobrolin tugas sama teman di sekolah iya di kantin. kadang aku tuh kamu ini tadi susah nggak sih tugasnya tadi tuh iya ribet gitu. Tugas lah. Kedua semisal temanku ada suka ini iya aku suka banget gitu pasti nyeritain gitu. Suka kamu ini namanya Andi kamu nih Andi lewat situ kok malah ini tidak kamu belanja aku itu loh sendirian gitu. Kalau pulang sekolah jam berapa? Pulang sekolah tergantung sih kalau dari Senin sampai Rabu itu jam 4 karena sholat asar dulu. Kalau hari Kamis sama hari Jumat itu jam 2 Langsung pulang ke rumah. langsung pulang. Bantu. Iya. Kalau bobot jam berapa biasanya? Malam sih karena kan jualan bisa gitu nggak Oh, jadi jualan malam. buatnya Oh, malam sampai malam jam 12 jam 4 bangun lagi jam 12 sampai jam 12. iya Jualan itu. buat dagangannya jam 12 sampai jam 12 nanti jam 4 bangun lagi buat goreng. Nah kalau di sekolah itu pas istirahat selalu diselingin buat jualan makan sedikit jualan nanti istirahat kedua makan sedikit lagi jualan Buat ya di SMA 3 gitu. Suka nyanyi? Baca puisi? jualan sih Ya, pernah baca puisi? karena tapi nggak tahu bener apa enggak ini Kapan terakhir baca puisi? tugas bahasa Indonesia Coba cari dulu. Pernah baca cerpen? Pernah. Cerpen di mana? Di buku, di perpustakaan, perpustakaan sendiri. SM, yang ketika SMK? SMK belum sih karena kebanyakan buku SMK di sini berkaitan dengan dunia. Oke. Jadi selama SMK setahun belum pernah baca cerpen. Belum. Palingan udah palingan dari Tapi media pernah. sosial. Palingan lewat beranda. Kok mau? Di ini Ya terserah. Kok mau? aku pengen aja pengen punya prestasi selama ini punya prestasi belum dikenali. Ya. Sudah baca naskahnya? Sudah. Berapa kali baca? Berapa hitung sih Baca itu. ada aja baca tanpa les naskah di ini diperiksa sama masnya di ruangan gitu diperiksa sama masnya sambil dianuin sam juga tapi kadang masih ada yang lucu-lucu gitu. Kadang lupa sedikit apa mas nanti dijawab nanti tetap lanjutin gitu. Nah, selama latihan kira-kira durasinya berapa? Tergantung. Pernah di timer nggak? Nggak ya. Oke. Karena kita baru 3 hari mas. Nggak ada. Iya. Karena kan terkait untuk persiapan hari H juga kan. Suka nggak sama naskahnya? Kalau untuk dalam banget karena belum tahu ceritanya banget tapi udah kayak tadi sempat baca sempat nangis juga. Suka. Apa? Yang jarang suka apa? Biasanya Dalam cerita ini yang jarang suka apa? Terserah. Ceritanya, adegannya, peristiwa di mana, atau apa gitu. tentang ibu sih. Tentang itu. Ya tadi kan jarang bilang tadi kan ya sempat membuat kamu menangis gitu. Artinya kan secara teknis kan ketika kau menangis kan artinya kau suka dengan cerita ini. Karena pas baca itu pasti menangis. Oke. Menangnya ibu kalau mau nangis ingat
kasus. Nah, udah ketemu satu nih kasusnya. Ini tidak boleh didominasi. Jadi nanti ketika kita latihan, besok kita hanya punya waktu 2 tahun ke depan. Waktu kita lama loh, 2 tahun. Dimulai dari detik ini sampai 2 tahun ke depan. Kita akan dikarantina sejenak di ruangan AC. Nanti dengan bara api, gitu, nanti kita kemah lah. Nah, nanti kita dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu satu. Aku harus jujur. Nah, kata kunci pertama tadi itu harus dibuang. Ya, kesedihanmu tentang ibu kau buang, tapi tinggalkan beberapa persen. 1% aja, agak berat nih ya. Yang tadinya dominasi 50% atau 100% kesedihanmu, sekarang malamnya aku cut. Cukup 1% saja kesedihanmu. Artinya kau hanya sebatas ingat, sedikit, tidak boleh lebih. Kayak umpamanya Jara suka sama si A, ya udah suka aja. Jangan sampai kau menyatakan perasaanmu, karena konsekuensinya Jara ditolak. Ketika ditolak, pengaruhnya imbasnya adalah pelajaranmu kacau, misal. Good, ya, pakai tadi juga. Takutnya nanti risolmu rasanya nggak enak. Yang tadinya risolnya wow, amazing, gara-gara patah hati, kau berani mengambil keputusan untuk menyatakan pernyataanmu, maka dia akan fatal. Tapi kalau kau termasuk tipe orang yang cuek dan tidak, ya terserah lu mau tolak gua oke, mau terima oke, yang penting gua bisa. Waktunya belajar gua belajar, waktunya gua malu ya kita berdua gitu. Idealnya begitu ya. Nah, karena kan kita sudah mulai masuk bicara ke naskah ini, makanya biarkan kesedihan itu menjadi milikmu, tapi mulai detik ini aku cut. Aku hanya memberikan persentasemu hanya 1% untuk kesedihanmu dengan nama ibu. Nggak boleh lebih dari itu. Why? Because karena ini mekanisme seni peran. Seni peran adalah bagaimana membangun permainan. Karena ada kata seni ya, seni peran. Jadi bukan peran. Jadi Jara harus mulai membatasi kesedihan yang dominan. Karena nanti ada masa di mana adegan kau kembali normal. Ya, boleh nanti kalau umpamanya HP-nya ada, boleh untuk inget-ingetan. HP-ku lagi Pakai HP mamanya boleh. Pakai apa? Direkam aja suaranya untuk membantu proses Senin, Selasa, Rabu, gitu. Tapi kalau umpamanya dibantu aja nanti sama Pak Budi juga, gitu ya. Karena Jara kenal sama dirinya, tahu ya siapa tahu ya. tahu. Oke, bagaimana emosimu, temperamenmu, bagaimana perasaanmu, bagaimana kondisi hari-harimu, realitamu, ya kan? Kau sekolah, kau pulang, bikin risol, ketemu sama pipi, ketemu sama teman-teman, ngobrol sama teman, itu artinya real konkret kehidupanmu, oke? Itu real konkret kehidupanmu. Kemudian ketika kau masuk, besok kita latihan, ini kita ngobrol aja. Jadi Duma ingin ngasih pengantar prolog dulu buat kita besok mulai latihan. Maka kata tujuan tadi, aku hanya mengizinkanmu 1% semua tingkat kesedihan yang kau miliki. Jadi yang selama hari ini yang dikasih Pak Budi segala macam itu kadar kesedihannya tetap 1%. Kayak Philips, watt boleh 35 tapi sama dengan 80. Makanya aku batasi. Sebagai aktor, Zahra tidak boleh all out kesedihan. No, haram. Jadi silent aja. Biarkan memang 1% tapi dia dalam kasih konkret gitu. Mama Jara nih, diam-diam gitu, atau netes. Itu kan kalau menurut Jara gimana? Nangis bombay, ada meninggal dunia itu, pokoknya matanya merah gitu, dia berderai air mata. Atau kemudian tiba-tiba dia hanya silent saja, dia mengenang semua kenangannya, bahwasanya dia banyak dosa sama ibunya. Orang menangis ditinggalkan ibunya karena dia banyak salah, gitu. Tapi selama dia berbakti kepada ibunya, ketika ibunya pergi dipanggil sama Ilahi, dia udah ikhlas. Jadi nggak ada gunanya kesedihan itu. Tapi tetap tetesan satu saja itu lebih dramatis, lebih dalam nilainya dibanding yang berderai. Itu bukan berarti dia salah, enggak. Itu tetap kesedihan. Cuman karena ini permainan, Jara, karena ini permainan,
tugas aktor adalah membatasi. Desain emosi itu harus kau batasi. Di adegan awal misal kau mengenang berapa persen kadar yang ingin kau tawarkan untuk mengenang peristiwa ayahmu, bapakmu dalam naskah ini kan gitu. Itu ada batasan, ya. Kita ngobrol aja. Aku akan berusaha memberi jangan malam ini sampai jam berapa? Karena kalau memang umpamanya 1 jam itu kesulitan bagiku. Santai aja sih karena Vivi nunggu di SMP sana. Sampai jam 9 lah ya. Jam 9 ya. Jadi jam itu. Oke, ya cukup lah 1,5 jam gitu. Tapi aku juga kayaknya akan kerja roli juga kan gitu. Yang seharusnya bisa lebih santai. Karena malam ini aku kan secara nggak langsung aku akan memaksamu untuk berpikir kencang, memaksamu untuk mengerti apa yang aku sampaikan dengan segala kadar kekuranganmu. Tetapi ada wilayah yang sudah kugiring tadi adalah kesedihan. Jadi aku berharap Jara udah bisa mengcover ya. Yang 100%, 90%, 50% biarkan dia 1%. Nah 1% itu adalah diksimu, dialog, kata-kata yang akan kau ucapkan, bahasa verbal sebagai seorang aktor. Nah yang 99%-nya itu inner beauty, sesuatu yang kau keluarkan dari dalam. Ya, jangan canggung ya, jangan canggung. Aku berusaha gak canggung ini, karena aku punya waktu 2 tahun. Aku punya waktu 2 tahun, maka aku akan ngepres dirimu dengan caraku. Minimal kau stres. Jadi aku bikin stressing. Karena konteks naskah kita itu adalah psikologi. Kita main psikologi kejiwaan. Jadi nanti akan ada cerita besok lusa atau sebelumnya sudah diceritakan sama Pak Budi apa itu Vipassana, bagaimana perjuangannya, apa itu tambang dan segala macamnya. Kau harus masuk ke dimensi itu. Jadi kau harus meninggalkan dirimu, kau tinggalkan Pak Budi. Ketika Pak Budi bercerita, kau harus membuat ruang imajinasi dan kau harus masuk. Itu tugas aktor, nggak bisa nggak. Kalau kau tidak merelakan dirimu masuk ke dalam dimensi, apa yang kami sampaikan batal. Musik yang dikasih sama mamasmu, dia batal. Gitu. Akhirnya musik hanya tempelan, permainanmu hanya tempelan, gestur yang nanti akan aku berikan semuanya hanya tempelan. Jadi yang akan kita lakukan nanti kemudian akan di finishing sama Pak Budi itu akan menjadi tempelan. Aku tidak mau. Jadi kata kunci yang kedua adalah psikologi. Jadi tugas aktor adalah memang menghafal naskah. Setelah hafal naskah, biarkan itu menjadi milikmu. Seperti kau nulis cinta kepada seseorang. Oke. Jadi naskah ini, kata kunci yang ketiga, harus kau robah secepat mungkin. Ini adalah surat cinta yang kau berikan kepada someone. Pria yang bernama almarhum. Pria yang bernama Ruswandi. Oke, Ruswandi bukan papamu, bukan ayahmu. Tetapi dia adalah sama-sama satu darah dari Adam, dari zaman itu, artinya dia manusia. Ya, jadi kau kirim surat cinta ini kepada almarhum Ruswandi. Oke, biarkan kau merinding saja. Kau harus membuat dimensi itu. Kalau kau tidak membuat dimensi itu mulai detik ini, maka yang kulakukan barangkali mungkin sia-sia. Tapi beruntungnya aku karena aku memberikan materi kepadamu sehingga pisauku semakin tajam. Pada prinsipnya pisau semakin sering dipakai, dia semakin tajam. Maka malam ini tugas Jahra adalah biarkan aku berbicara, dengarkan aku berbicara, nggak boleh kosong. Sampai jam 9, Jahra nggak boleh kosong. Kau harus malam ini harus jujur, harus ikhlas. Kita ngobrol. Aku tidak akan, aku sudah memberikanmu ruang tadi ya, aku bertanya bla 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 segala macam. Aku pengen tahu di mana poinmu, karena aku akan menggarapmu dari sisi pengetahuanku. Oh Jahra begini cerita 3 tahun kemudian ini segala macam bla bla. Oh kau buat risol sampai malam jam 12, bangun kemudian jam 4 goreng itu luar biasa. Artinya itu adalah beban psikologimu secara personal. Oke, itu adalah beban psikologimu secara personal. Dia belum bisa masuk untuk mengirim surat cinta kepada almarhum Ruswandi. Maka dramatik emosional yang harus kau tekankan adalah kau nikmat gak jam 2 sampai jam 12 itu tidur, kemudian jam 4 itu kau bangun? Gak nikmat ya?
Kau ada merasa dipaksa, kau harus wajib goreng, ada semacam tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu Zahra besar tanggung jawab. Karena nanti 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu yang akan menjadikanmu menjadi pribadi yang lebih baik daripada orang yang tidak melakukan apa-apa. Artinya kau dari malam sampai jam 12 memang kau begadang barangkali, tetapi kan ada yang kau lakukan. Kemudian kau rehat sejenak sampai jam 4 bangun lagi, kemudian kau melakukan sesuatu. Efeknya nanti. Ini efeknya nanti pada tanggal 11, pada saat kau pentas. Makanya kita persiapkan sedemikian rupa. Pertama memang wajib hafal naskah. Kemudian pelan-pelan tinggalkan hafalan itu. Kau sedang menulis surat kepada ayahmu, dan kau adalah anaknya. Di minggu pertama, kau harus membangun dimensi ini ya. Aku bercerita, aku sudah membangun dimensi. Aku akan membantumu. Jadi setelah kau hafal, teorinya nanti di rumah kau lakukan nggak apa-apa. Semua naskah ini kau tuliskan kembali. Jadi seolah-olah kau memang sedang menulis surat kepada ayahmu. Tujuannya, ketika kau menulis kembali naskah ini, nanti ketika kau bermain duduk di kursi, kau berjalan sejenak ke meja, kau mengambil jaket, kau mengambil sepatu, itu nanti emosimu nggak putus. Kalau emosimu nggak putus dari awal sampai ending, good. Kita ketemu di provinsi. Kita ketemu di provinsi. Karena kata kuncinya kalau kau bocor, nggak boleh bocor, ya, nggak boleh bocor. Kalau bocor itu wassalam. Nah itu, jadi itu yang harus Zahra lakukan. Saya nulis. Kalau lupa biarin aja. Maafkan aku ayah. Aku melupakan sesuatu yang sebenarnya ingin aku katakan padamu. Oh iya ya, aku ingat. Karena hafal ingat lagi. Oh iya ayah, aku ingat. Aku sebenarnya ingin mengatakan ini. Bahwasanya lanjut naskah itu. Oke. Biarkan lupa itu bagian dari adegan. Ya, lupa itu adalah bagian dari adegan. Bukan adegan hari-hari ya. Adegan yang kita lakukan untuk beberapa hari ke depan. Kan tahu udah apa kau tulis segala macam dan segala macam. Nah itu. Ya, jadi besok kita akan blocking, kita akan moving, kita akan pola lantai, kita akan gestur, kita akan main-main dengan kursi, dengan meja, dengan pas foto, dengan pas bunga, dengan gantungan baju dan lain-lain. Itu harus kita mainkan. Jadi jangan sampai properti dan hand property. Hand property apa? Ya, kalau hand property itu yang dipegang. Ya, jadi itu harus hidup semua. Dan kau harus bisa memainkan tanganmu, kemudian kegelisahanmu. Nah, itu nanti aku bantu. Nah, besok pada hari H kira-kira buka atau pakai jilbab? Pakai gitu. Boleh dibuka? Nggak boleh. Ya, enggak. Tapi boleh dibuka. Enggak, Nah. enggak mau. Ya, nggak apa-apa. Pakai aja. Nanti kita. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita cari jilbab yang tidak terkesan itu harian, tapi memang itu si anaknya si almarhum. Itu masalah kostum. Itu ya Zahra. Aduma minta Zahra untuk beberapa hari ke depan kau harus jujur. Ya, jujur kepada dirimu sendiri. Aku adalah Zahra yang kemudian ketika persentasenya kalau bisa sih 50-50 ya. 50 Zahra, 50 anaknya almarhum gitu. Itu kau harus antara sadar dan tidak sadar kau memang harus itu wilayahmu. Pokoknya untuk beberapa hari ke depan Aduma minta tolong mewakili Pak Budi, minta tolong kami atas nama sekolah udah mulai fokus di naskah. Ya, harus lebih intens, lebih akrab. Jadi biarkan dia bagian dari hidupmu walaupun ini kisah orang dan kau tidak tahu dan segala macam. Tetapi kenangan-kenangan kecil yang kau miliki 3 tahun kemarin, tidur jam 12, bangun kemudian goreng si risol, itu kan gejolak batin. Nah, biarkan gejolak batin itu menjadi kamuflase ya, atau klise yang kemudian itu menjadi tolak ukur membantu permainanmu. Terlepas nanti kau aku belum tahu gimana cara main, itu nanti itu teknis. Nah, besok kan aku lihat dulu kau dan aku kan membuat catatan begini segala macam gitu ya.
Tugas aktor pertama jujur. Ya, nggak boleh. Ketika latihan kau sebagai siapa, upayakan. Ya, kau jadi tokoh itu. Kau memainkan tokoh itu, kau memainkan karakter itu. Emosinya bukan emosi jahat ya. Emosi. Good. Nah, nanti aku akan tanya besok. Jara, aku pengen tahu dia usianya, tapi ini besok sih, tapi ini nggak apa-apa kisi-kisinya. Jara harus tahu usia dia berapa. Jangan dijawab ya. Usia dia berapa? Dia punya hobi apa? Dia punya kesukaan apa? Dia punya penyakit apa? Seberapa dia cinta dengan almarhum? Seberapa dekat dia dengan almarhum? Minimal kau dapatkan karakter itu, sistem itu, biovision itu dari Pak Budi. Gitu. Ingat, yang main bukan Zahra, tapi dia. Gitu. Walaupun aku yang nanti untuk 2 hari ke depan dan hari hanya aku yang menentukan, aku berharap ketika kau hari main itu, kau memang benar-benar merekam dan nggak apa-apa sih untuk sementara waktu istilahnya tipe testing untuk beberapa hari ke depan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ke depan nggak boleh tipe testing, artinya fotokopi nggak apa-apa. Ya, fotokopi nggak masalah gitu. Tahu kan fotokopi? Contoh. Oke, motokopi itu gini, kau kan tidak tahu usia dia berapa. Iya. Dikasih tahu sama Pak Budi usianya umpamanya 19 tahun atau 15 tahun. Nanti kan akan dibantu sama Pak Budi, dia suka main kelereng, dia suka main lompat karet, dia suka menyendiri, dia suka sedih atau bagaimana, nanti itu nanti yang sebenarnya itu bukan pribadimu gitu, tapi kan kau harus kau tanggalkan dulu itu kau menjadi tokoh itu namanya fotokopi. Jadi kau harus fotokopi dulu. Tapi proses kreatif yang benar adalah Pak Budi nggak boleh ngasih A, B, C, D, enggak. Pak Budi nanya, berapa usia? Udah baca naskah? Udah. Ketika kau membaca naskah, berapa usianya? Sebentar, 17 tahun. Oke, 17 tahun. Kemudian apa yang kau lakukan dengan usiamu selama 17 tahun? Berarti yang komenkan adalah temanmu. Minimal kasarannya fotokopinya adalah jarang memainkan teman dekatmu. Makanya aku tanya, siapa teman dekatmu di sekolahan yang kau ajak ngobrol ke kantin? Berarti kau memainkan dia. Kalau di Stanislavski itu ada 2, menjadi atau sebagai. Ini agak berat. Ini teori Stanislavski dari Rusia, tokoh realis. Menjadi atau sebagai. Nah, makanya untuk beberapa hari ke depan Zahra harus minimal agak paham dengan siapa teman dekatmu kalau ke kantin. Ayu sama Andi Humairah. Cewek. Nah, Andi dengan Ayu. Oke, di antara mereka 2 siapa yang begitu kau respect sama dia? Di antara mereka 2 siapa yang kau tertarik begitu? Andi sih, karena satu kota. Oke, jadi dialeknya nggak boleh Palembang ya? Oh iya. Normal aja. Iya. Normal. Nanti kemudian bagaimana dia berbicara, bagaimana dia jalan, bagaimana dia duduk, bagaimana dia makan dan lain-lain. Aktivitas dia tanpa sepengetahuan dia, kau harus copy paste. Itu kau catat aja kalau dia duduk kebiasaannya ini. Itu untuk bantu. Itu untuk meninggalkan kepribadianmu. Salah satu keberhasilan seorang aktor adalah kau memainkan ini dan itu bukan karaktermu. Itu minimal. Ketika kau bisa memainkan dan itu bukan dirimu, kau menjadi Ayu, minimal kau sudah berubah karakter. Minimal Zahra sudah berubah karakter. Emosimu harus kau cari dia kalau marah gimana sih? Dia kalau sedih gimana sih? Pokoknya copy paste-nya adalah kau memainkan peran ini tetapi menggunakan karakternya Ayu, titik. Itu sederhananya. Kalau kau bisa copy paste, bisa fotokopi, berhasil. Berarti kau bukan memainkan dirimu. Jadi mamasmu tahu bagaimana kau, Pak Budi tahu bagaimana kebiasaanmu. Kalau kau pada hari H kau berubah, berarti kau memang sudah memainkan karakter ini, tapi copy paste-nya Ayu, bukan Zahra. Nah, untuk jujur ini sulit. Untuk jujur ini sulit. Jadi kau ketika membaca ini, setiap kali membaca, Zahra harus membangun situasi, membangun peristiwa, membangun kejadian, membangun emosional, itu dibangun semua. Nanti
yang sudah kau lakukan 2-3 hari ini, besok aku lihat capaianmu nanti akan kita perbaiki, kita revisi. Latihannya sih belum maksimal. Gak apa-apa, minimal kan sudah ada latihan Iya. segala macam pertemuan sama Pak Budi dan Mama saya gitu. Artinya sudah ada aktivitas permainan. Kemudian setelah jujur ada yang namanya business acting. Nah, yang dimaksud dengan business acting itu adalah hal-hal yang kecil. Nah, ini namanya business acting. Kemudian begini nih namanya business acting. Nah, ini PR-mu tugas aktor. Nah, Ayu itu ngapain dia? Tahu. Nah, itu yang kau pakai nanti di permainan. Nah, business acting itu dia akan hidup ketika disandingkan dengan kostum. Ini kan kostum. Jadi ketika kau mengenang almarhum atau mungkin nanti pakai selendang, karena ketika gestur tubuhmu seperti ini bukan seorang kenangan, Iya. maka dia turun. Ya. Jadi tubuhmu nggak boleh besar. Itu namanya grand style. Dia besar kalau di klasik, maka dia realis. Oke, pertama kau besarkan dulu. Biarkan dia sombong, kemudian pelan-pelan turun. Dia mengecil, tatapan ke sana, kemudian turun, tapi nggak boleh ke bawah. Jadi harus sampai ke penonton yang paling depan. Oh iya. Ya. Jadi nanti ketika kau bermain, kau harus sadar. Jadi ada sadar bentuk, sadar ruang, sadar panggung. Sadar bentuk, sadar ruang, sadar panggung. Ketika seorang aktor tidak bisa membaca panggung, tidak bisa bermain dengan panggung, batal. Walaupun aku yang ngajarin kau, tetapi kau, ya itu juga urusan penilaian juga, ya itu urusan penilaian. Jadi aku udah bilang sama Pak Budi, dirimu dan siapa namanya? Aldi dan Pak Budi, Kang Budi itu juga bisa melihat bagaimana kesungguhan. Aku cinta dengan teater. Aku sangat cinta dengan teater. Teater adalah hidupku karena aku itu pekerjaan. Aku kuliah di situ. Jadi aku akan berusaha memberikan apa yang menjadi hak naskah ini kepadamu, Yara. Ya, aku akan berusaha memberikan apa maunya naskah ini berdasarkan story-nya Pak Budi, yang kemudian itu menjadi bagian kecil dalam hidupku. Beberapa tahun yang lalu aku udah pernah kesini, aku ngobrol sama beliau di P3WU, di kebun rumahnya segala macam. Minimal aku punya catatan kecil, ya minimal aku punya catatan kecil sehingga ada sinergi sedikit untuk mengcombine peristiwa teks ini. Artinya ada dayung bersambut di antara kami berdua. Walaupun beberapa tahun yang lalu itu menjadi sebuah cerita, tetapi bagiku karena barangkali aku tipe yang agak melankolis dan memang aku sensitif dengan hal-hal seperti itu menjadi PR-ku. Paling enggak aku sedikit menjawab pertanyaannya dan keinginannya Pak Budi. Aduh mah tolong buatin naskah. Wah aku berat. Paling tidak dengan event kecil ini minimal tanggung jawabku secara pribadi kepada Kang Budi sudah terjawab. Kalau memang besok, lusa atau kapan, tapi yang pasti nanti ya sama-sama. Apapun yang aku berikan kepadamu, tapi kalau kau tidak memberikan kepadaku, batal. Jarang. Tugasku sebagai director batal kalau kau tidak membuka dirimu ke aku. Kalau kau tidak memberikan emosimu kepadaku, kau udah dibuka sih kan besok ya, tidak apa-apa. Tapi kalau kau tidak memberikan itu kepadaku, dia menjadi batal. Haram bagiku. Maka apapun yang aku sampaikan kepadamu, dia menjadi batal karena dia mentah. Pertama kau nggak jujur kau sama aku, ya gitu. Jujurlah sebagai pribadimu. Kata kunci kedua adalah ayu, kau pakai itu. Kemudian aktivitasmu jangan kau tinggalkan, kenangan kecilmu 3 tahun jangan kau pakai, jangan kau tinggalkan. Ingat, yang paling mendasar semuanya adalah kirim surat cinta ini kepada almarhum. Kau sebut nama almarhum, Papa. Kau panggilan yang paling nyaman apa? Ayah, Papa ya. Ya. Kau sandingkan nama bapakmu asli dengan Ruswanti. Walaupun dia cuma permainan kata-kata saja, permainan aktif, tetapi aku harap karena ini kan cuma terakhir nih. Aku juga nggak cuma lihat status Kang Budi aja foto gitu yang segala macam gitu. Mau ku nggak ketahuan cium terakhirnya, buset. Tapi buset ciuman terakhir.
Kalau penulis segitu kurang ajar. Ya. Ngomong kata-kata tampuk begitu. Capek gue bikin Urswandi, dia bikin ciuman terakhir. Dalam hati gue dari anjing, asik juga gitu. Artinya aku suka ciuman terakhir, bener tuh. Ciuman terakhir kepada siapa? Urswandi. Clear urusannya. Itu kalau kita mau kita kait-kaitkan dengan teknik. Bagaimana teknik? Teknik bagaimana membuat? Soalnya dapat kan? Kami punya persoalan yang punya persoalan yang sama ketika kurikulum 13. Troublemaker kami ini berdua ini kerjaannya. Tapi ya ternyata di luar itu kami punya, ya alhamdulillah sampai di sini dikasihkan ada rezeki untuk kami itu berdua silaturahmi, itu yang paling penting, silaturahmi. Selebihnya kami akan dipertemukan di surga, amin ya Allah. Gitu ya. Kau jangan lihat aku hari ini. Kau harus bersyukur Allah mengizinkan kita bertemu. Pelan-pelan belajar menerimaku dengan segala kekuranganku sekarang ini. Itu kenapa sih gitu ya? Aku nggak keranjingan. Aku punya tanggung jawab untuk wilayah kita karena kita sedang mencoba mempersiapkan. Namanya adalah lomba monolog FLS 2N. Dan tahun ini amanah itu diberikan kepada Zahra. Jangan dijadikan itu beban di pundakmu, jadikan dia mainanmu, risol. Ya, gitu ya. Jadikan itu hobimu, nikmatmu itu. Nanti silakan nanti aku akan tanya nanti di hari terakhir tentang ini, nanti aku tanya di hari terakhir apa pertanyaannya, kan nggak mungkin sekarang. Jadi aku akan lihat tentang yang terakhir itu ya. Jadi ada sadar bentuk, sadar ruang, sadar panggung. Kemudian jujur sudah, kau harus pandai bermain imajinasi, membangun imajinasi. Bermain dan membangun imajinasi, kata kuncinya hanya 1% tadi, Zahra. Nggak boleh lebih dari 1%. Nggak boleh. Kau harus bermain dari yang 1%. Yang 99% biarkan dia main di sini dan dia keluar. Itu namanya inner beauty, kekuatan dari dalam yang memang itu sudah kau push dari awal. Emosional anak almarhum yang kau bukan Zahra tapi kau adalah Ayu. Nanti kita rapikan lagi emosinya, kita rapikan lagi. Kau cari lagi, kau cari kebiasaan-kebiasaan Ayu, anaknya almarhum, kau cari kebiasaannya. Ingat ya, almarhum ini kan, makanya aku pernah mintakan fotonya almarhum, tinggi badannya, kebiasaan, makanya ada tulisan lelaki kecil itu kan, ngarang aja kan lelaki kecil itu. Dia memang agak gemal. Makanya kan kenapa aku bilang lelaki kecil itu kan dia ingin menggoda ayahnya sendiri, menghibur dirinya sendiri. Makanya kan nanti Kang Budi lah ya ngasih beberapa bentuk ke dia, si almarhum ini siapa, nanti itu menjadi ketika kau ngelucu, kau sendiri dulu. Aku ingat ketika kau bagaimana kau mencium adikmu, kemudian aku kan memberikanmu permen ayah dan segala macamnya, dan itu menjadi ciuman terakhir buat kami berdua. Nah ketika kau mengatakan itu, kalau kau habiskan kesedihanmu 2%, batal Zahra. Itu batal 2%, cukup 1%. 99 inner beauty. Otomatis di sini merah itu, bibirmu pasti bergetar, tatapanmu itu udah kosong gitu. Kalau juri nggak bisa ngelihat tatapanku, mati aja loh. Karena kau dari awal sampai ending, emosimu nggak putus. Karena udah kita desain emosimu, bagaimana kau bermain ketika kau duduk, ketika kau berdiri, tiba-tiba kau seperti ini, kau mengenang. Itu kan sudah kita desain semuanya. Tapi kemudian ketika itu tidak ditangkap sama yang dua, ya mohon maaf Bang, bukan salahku. Artinya hari ini aku sudah bertanggung jawab langsung ke Rio di depan Pak Budi, apa yang memang menjadi tanggung jawab dia. Dan menjadi hakmu, juga hakmu. Nah aku gak mau musikmu tempelan, sorry ya bro. Kalau sampai besok musikmu tempelan, gue kan cuma musik aja, masukin, keluarin. Masuk ke dalam. Tahu kalau anakku, ku bacok kau. Artinya kau juga harus, makanya alhamdulillah kau ada hari ini, kau bagian dari muatan batin dia.
Musikmu adalah pengantar emosional karakter tokoh ini. Jadi kau memang benar-benar ada. Jadi ketika hari-hari itu kau memang ada di situ. Jadi makasih Kang. Memang harus ada. Musik harus selalu ada di sampingnya. Lu ngobrol. Satu hari full tadi saya suruh ngobrol mereka berdua. Harus ada chemistry-nya. Lu sebagai musik director mendampingi dia sebagai seorang karakter tokoh yang memainkan naskah kesepakatan surat ciuman terakhir ini. Nah, Adma juga nggak mau nanti kata Agus. Aldi, ya Adma nggak mau Aldi ini juga tempelan. Ya kau pura-pura nulis surat cinta juga untuk ibumu. Punya cewek. Nah, kirim ulang lagi, jangan. Lu kan nembak langsung ya, pakai jadul-jadul zaman kami dulu pakai surat warna bunga-bunga wangi, wah itu harganya 500 perak dulu. Nah, pokoknya tapi yang lebih dominan dia. Tapi ya kata kuncinya Albi, jangan sampai musikmu tempelan, nggak boleh. Terlambat konsekan, nggak boleh batal, nggak boleh. Walaupun kita nggak tahu kepekaan mereka terhadap set of musiknya, ya, tapi itu bisa ketahuan. Anggap aja kita ini targetnya provinsi. Nah kalau nanti kan naskahnya jelas tuh Kelana Senja. Kalau jurinya dari Kober atau Teater 1 tahu itu Kelana Senja itu siapa? Kalau aku pentas sutradara namanya Kelana Senja, yang main namanya Duma. Jadi yang menyutradarai dan penulis naskahnya sutradara Kelana. Jadi nama panggung itu nama sutradaranya Kelana Senja. Tapi nggak masalah nanti kan. Pasti jurinya kan kalau provinsi kalau nggak Cegimas dari Teater 1 ada yang satu ini sih Deris atau kalau nggak Gandhi 3 orang ini. Nah kalau dari Kober GB Alexander GB dari Kober. Nah aku udah ngantongin teknik permainan mereka. Nah itu yang aku kasihkan ke dirimu nanti. Selera juri. Ya, oke. Sekarang aku nanya. Tikungan ada berapa? Kalau jalan tikungan ada berapa? 2 lah ya. 2 kanan kiri ya kan. Oke. Emang tikungan kanan sama tikungan kiri sama? Beda. Ada panjang, ada pendek. Tikungan kanan ada yang manjak ya. Tikungan kiri dia turun. Itu namanya teknik permainan. Nah kalau istilah mereka itu namanya tikungan dan tanjakan. Nah itu nanti akan kita tempelkan pada teknik dialog. Dramatik teks supaya teksnya hidup, jadi kita main-mainkan. Jadi nanti kesedihanmu itu kita ledekin, kegembiraanmu itu malah kita tampar. Lu gembira tapi kita bikin sedih, makanya dramatik psikologi gitu. Bahagia tiba-tiba sedih. Yoi. Jadi bunglon lah, kayak bunglon gitu ya. Itu nggak minum air putih kayaknya. Enggak. Minum lah nanti. Enggak Nanti kok stres. Enggak lah. Ambil dikasih deh. Lu anu deh. Buat Kasih. Kasih Jangan kamu ambil aja. Lu aktor. Oh ya. Aktor itu kalau sama aku kumanjain. Tapi kalau turun dari panggung jelek ku habisin kan. Hah? Pak Budi udah sedemikian rupa, sekolah sudah sedemikian rupa, izin Allahku sampai di sini, aku insya Allah memberikan yang terbaik, benar-benar dicatat sama Allah sampai hari ya, itu menjadi catatan rekammu sebagai seorang aktor. Aktor dan pribadimu itu sama, jarang. Dirimu dalam kehidupan sehari-hari, aktor di panggung. Nanti cara pulang ya nggak apa-apa, sampai jam 12 tidur, kemudian masa ya nggak apa-apa, jadilah jarang. Besok pagi bangun sekolah. Jadilah Ali. Ya, jarah pelan-pelan. Nanti jarahnya jadi abu-abu sampai masuk gerbang sekolahan, ayu. Nggak apa-apa, teknik dipelajari untuk dilupakan, kata almarhum Wes Rendra. Kayak naik sepeda kan teknik dulu naik sepeda. Nanti kalau lama-lama jumping bisa, ngepot bisa, ngebut nggak pakai rem, dia tahu cara ngepotnya berhenti. Dia tahu bagaimana menyelamatkan diri. Aktor harus tahu bagaimana menyelamatkan diri. Bagaimana dia tahu bagaimana dia tahu dia bisa menyelamatkan dirinya sementara dia belum menguasai tekniknya. Tahu harus menguasai tekniknya. Nah, nanti Aruna kasihkan.
Ya tergantung besok, apakah lu besok terkontaminasi dengan emosimu, kayaknya memang akan ya pasti kalau itu. gitu ya, nanti kita lihat besok. Artinya ya jangan takut, jangan takut, nggak boleh takut. Kau harus mengizinkan aku masuk ke dalam pikiranmu, dan ya kita ketemu di ruang imajinasi, garis imajiner ya. Makasih Kak. Makasih Mas. Es ya? Jangan dulu. Ya, jangan lah ya. Mulai hari ini sampai hari kan gorengan sama es ya. Oh sudah saya larang dari awal. Upayakan lah dia walaupun. Kalau untuk masakan orang rumah kan kadang pakai minyak apa? Pada prinsipnya karena kau tahu itu minyak pertama, kedua, ketiga sehat. Tapi kalau udah minyak goreng yang keempat, lima, Oh enam. enggak, kalau di rumah itu kalau udah minyak kedua itu masih dipakai. Tapi kalau udah minyak kedua, Ya berarti terhitung masih sehat. Tapi kalau ya untuk beberapa hari ke depan, Enggak, sudah ya, sini. jangan dulu lah ya. jangan. Minum es krim, goreng tau. Ya pokoknya selama dia memang kan kau yang tahu ya gorengan Iya. minyak pertama sama minyak kedua, minyak ketiga masih boleh dikurangi lah. Walaupun pada hari H memang gak ada masalah, tetapi kan untuk apa ya, karena kita Menjaga. ya karena kita menjaga semacam, bukan semacam ya, karena memang tanggung jawab aktor adalah menjaga keutuhan pita suara gitu, nggak boleh. Sama ya kalau versinya Pak Budi kan, oke, selama anak lu nyanyi lah, tapi jangan lagu dangdut. Nah, udah aku kalau lagu dangdut aku keluar. Nah, Iya. aku pun akan begitu, karena kalau umpamanya kau tidak mengerti bagaimana sakitnya kami, tiba-tiba kau makan gorengan, berarti itu nggak jujur. Kau sebagai aktor bohong, sebagai pribadi bohong, berarti kau sudah mengkhianati pilihanmu. Nggak boleh proses bohong. Padahal kita mimesis, ini bohong, lu kan acting bohong, meyakinkan orang supaya orang masuk ke dalam dimensi permainanmu. Berarti kan kau berhasil. Ya, standar minimal berhasil sebuah pertunjukan itu adalah ketika mereka pulang, mereka terngiang-ngiang. Itu singkat berapa ya? Gila banget sih. Dramatik banget ya. Mungkin dia nggak ngomong gitu ya. Sedih banget ya. Tapi dalam hati. Tapi sedihnya kok gila banget sih gitu ya. Itu gimana gitu? Dia kok dari awal, kalau memang dia pengamat ya, dia kok dari awal kok. Nah, gitu ya. Nanti tubuhnya akan kita minimalis lah permainannya, karena ini untuk kata-kata kadang kan suka libet gitu. A I U E O nya kadang masih agak. ya nanti aku lihat besok sejauh mana capaianmu 2-3 hari ini terhadap pendekatan hafalan ya, teks nanti bisa kelihatan. Itu nanti kan nggak mungkin tiba-tiba nanti ini aku minta cepat kan nggak mungkin dalam waktu. Nanti ada beberapa adegan, ini cepat ya, ini temponya segini, nanti pas masuk dialog ini gas habis gitu. Nanti kan hal-hal seperti itu. Nah kan itu udah masuk wilayah teknik permainan, itu udah masuk wilayah itu tugasnya sutradara, mendirect sedikit contoh yang saya tampilkan tadi. Emang benar. udah dapat pas bagian gerakannya gini, bagiannya gini, udah dapet. Ya bisa kan ada gerakan yang dia melihat sepatu tuh ya. Iya. Dudukmu itu tiba-tiba sepi. Ini nih hidup lah. Gerakan bangun dari tidur yang ya dihidupkan betul gitu. ya. Kalau kau bangun itu di musik. Maka kan saya tanya kemarin di ZA. Di dialog ini kamu jadi siapa? Kamu bicara sama siapa? Kamu ngapain? Mana yang emosinya harus lepas? Mana yang justru tahan? Makanya dia kan saya kasih naskah kan? Iya. Masuk juga naskahnya. Ya, aku udah mas kamu sih. Kita terus masuk. Iya harus dipahamkan. Tadi travelku sempat berhenti. Aku ada lihat anak laki-laki SMP gitu ya, duduk di kursi gitu. Asik banget itu gesturnya.
Sayang dia jalan sih, kalau nggak aku foto. Tadi aku bikin, tapi pas aku kirim lagi off lagi. Aku kirim angsa soal tadi sampai travelnya. Kenapa om katanya? Nggak apa-apa, dokumentasi gitu. Nah itu ada adegan anak laki-laki dia nggak sadaran gitu. Kasihan gitu wajahnya. Nah, makanya tadi aku bilang sama Pak Boni kan, kalau seandainya aku berangkat malam ini habis maghrib, aku nggak punya catatan, aku nggak punya rekam medis untuk ngomong malam ini. Walaupun umpamanya malamnya aku berangkat dan sebelahnya habis ini besok pagi kita ketemu, kau kan nggak punya persiapan. Malam ini kan minimal kau terganggu otakmu, pikiranmu terganggu. Jadi harus kolek ya, antara dirimu, imajinasimu, karakter ini kau harus kolek, harus kerjasama itu. Biarin kau dilematis, biarin kau biarin aja. Perasaan-perasaan itu biar kau kaya, biarin. Nah ini kau harus tetap bangun imajinasi, terus dibangun. Karena ini juga nanti udah wilayah ke, aku akan kesulitan, mungkin aku akan sedikit kesulitan menyampaikan hal-hal penting, tapi kemudian dia akan seiring waktu berjalan pada saat kita latihan nanti kan akan kebantu. Jadi ada sampel, aku masuk ke sampelmu nanti itu lebih real. Nah hari ini kan wacana secara global aja. Gitu ya, ada sadar bentuk, sadar ruang, sadar panggung, ada jujur, kemudian surat cinta kepada almarhum, usiamu berapa, kau siapa, duduk di mana, siapa yang kau lihat, ketika melihat foto apa motifmu, apa alasanmu melihat foto itu, kemudian ada sepatu, ada jaket, ada gantungan, ada ruang kecil, jadi bagaimana kau memainkan gestur tubuhmu ya, itu harus kau pahami betul. Ada business acting yang sudah Duma kasihkan ke Zahra, lebih intim lagi sama ciuman terakhir ini. Karena tinggal hitungan hari, ya kau harus ekstra, harus ekstra dengan segala resiko itu nanti itu segala macamnya. Itu ya sudah. Kemudian ada gestur ya, bagaimana bermain. Contoh yang pertama tadi kan ketika bagaimana kau sombong gitu, tiba-tiba dia mengecil, tapi bukan teknik ya, besar kemudian menjadi kecil, dia bukan teknik. Tapi besok umpamanya ketika kau seperti ini, kalau belum siap jangan dikecilin, biarin aja egomu dulu main, terus aja pancing egomu. Nanti lama-lama egomu harus kau kurangin, udah pancing siapa, kecilin dia pelan-pelan. Makanya teknik dipelajari untuk dilupakan, kata almarhum W.S. Rendra. Jadi memang untuk menjadi atau sebagai. Nah, kalau menjadi itu Zahra memang harus menjadi Ayu. Artinya kan kalau umpamanya Ayu kecil mungil kan nggak bisa dirubah fisiknya. Maka dia harus sebagai. Jadi Zahra sebagai Ayu. Bagaimana caranya? Jalannya, bajunya, ngomongnya, makannya. Oleh karena itu selama 24 jam sampai hari H, kau harus berada di samping Ayu. Teknik dipelajari dan dilupakan. Secara fisik nggak bisa kita ubah. Aku nggak tahu Ayu, anggap aja Ayu kecil mungil, tinggi, kurus dan segala macam. Oh betul ya, kayak itu kan nggak mungkin kita ubah. Berarti kan kau sebagai Ayu. Di dalam ini kan pancingannya ya pancingannya. Jadi terserah, ada Ayu A, ada Ayu B, ada Ayu C. Nah 3 Ayu ini bisa kau ambil semua. Ada Ayu yang suka tiba-tiba sambil ngomong, ada kayak macam bukan penyakit bawaan ya, atau memang karena dia kaget ciuman terakhir itu ada sesuatu yang tiba-tiba dia. Jadi harus ada satu bahasa tubuh yang itu menjadi ciri khasnya si karakter ini. Artinya pembeda dengan peserta yang lain, ada pembeda gitu. Jadi ada hal yang nanti itu tugasmu dulu ya, tugasmu. Kalau kemudian itu menjadi tugasku atau menjadi tugas Pak Budi, nanti bicara proses kreatif kau nanti nggak dapat, kau menjadi manja, ada disuapin aja akhirnya kenyang,
kau nggak tahu kenapa kau kenyang. Ya, sutradara yang baik atau pendamping yang baik adalah itu membuat peserta didiknya berpikir, karena wilayahnya kan wilayah kantoran, begitu juga di. Itulah konsep Merdeka Belajar itu berpikir. Ya, jadi nggak boleh manja lah, masa disuapin terus. Ya nanti aku nanti kan ketemu juga bagaimana jalan, kan biasalah kita ketemu bagaimana tahu. Tadi kan aku belum lihat kau jalan, aku belum lihat kau masuk jalanannya belum. Kita tadi di selama tadi dari pagi itu kan literasi, dua sempat sarapan bentar, sarapan karena nggak sempat sarapan itu malah bawa bentar, makan setengah, habis itu nemuin ke Audi, terus itu baru latihan, habis itu ini nampilin monolog ini sempat nampilin monolognya walaupun belum sampai bagus tapi udah nampilin. Iya, beberapa audiens sudah mulai turun lah ini. Kira-kira berapa persen ikatan emosional surat ciuman terakhir itu sama Jana? Menurut Jana berapa kira-kira? 25, 35, 40 atau 50? 30. Idealnya memang begitu. Kalau kau bilang 50 kesalahan ya. Karena belum menjiwai. Good. Walaupun umpamanya kau bilang menjiwai, tiba-tiba kau bilang 50, aku kaget juga. Tapi untung kau bilang 30, karena itu juga nggak mungkin kebohonganmu kan, pada itu 30. Karena prediksiku pasti ya segitu, 25-30 itu. Karena sebenarnya ya agak berat sih sebenarnya, karena diangkat dari kisah nyata gitu. Beda kalau kita fiksi ya, mungkin agak ringan mungkin. Ya hayal, fiksi yang dibuat-buat gitu. Kalau yang peserta lain kayaknya fiksi. Aku dijabrik sama Pak Budi. Aku yang kebakaran jenggot. Kalau WA aku masih bagus, aku kasih lihat sama kau. Kalau umpamanya belum dihapus sama Pak Budi, bisa kau mulai dari sini aku yang keranjingan. Tolong ya kan ya. Nah kau batinku mati gua. Kisah beberapa tahun yang lalu mati gua. Udahlah. Oke kan, aku yang keranjingan, aku selesaikan sampai pagi. Biasanya aku lanjut. Kita cerita, Senin ya nah kau. Senin ngelawai ini kan Budi ini, oke. Ya alhamdulillah, ya karena ada cerita story ini segala macam, kebantu dan ada bukunya. Syukur ada bukunya kan. Aku Japrian itu, buku di samping. Buku itu udah dijerak khusus bagian teater sama ini. Di Pasena. Oke, fine. Taruh. Oke. Kan kita ada yang tulisan blog gitu kan, sebelah kiri kan. Nggak bisa ini. Selesai WA, masuk kamar, buka laptop. Laptop kan agak rewel, lama buka. Kurang gaya romantis. Si laptop ini. Ya Allah, lamanya mau bidan WA. Ya Allah, mak tolong dulu mah gitu. Kita cerita jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita izin ya Allah. Jadi biasa aku revisi. Aku baca, aku ulang lagi atas itu berubah lagi tuh di paragraf pertama berubah semua total. Singkat cerita dengan hitungan sehari semalam gitu, udah maksimal itu, udah mentok kemampuanku itu. Aku kirim ke temanku, salah kirim, nggak ada loh bang, cuma itu aja. Coba bang lihat, kirim, oh iya, cuma kiriman dari Pak Budi aja. Aku nggak tahu cara mindahin file baru. Aku tulis lanjut lagi, lanjutan gitu, dikirimannya Pak Budi. Udah terkirim loh kamu menurutku, udah aku kirim gitu. Tambahkan dokumen ini tanda panah tag gitu. Kayaknya 2 file gitu. Terkirim. Lihat di WA. Loh, di laptop terkirim tapi kok di WA kok nggak ada. Soalnya kan ada kan? Iya. Ini kok nggak ada. Ayo. Mampus lah mati. Buka lagi. Ada, kirim. Udah keburu
segera aku ya. Jadi ya paling tidak ini sebenarnya kita sedang melakukan bedah naskah. Ya. Nah, kita sedang melakukan bedah naskah. Kami membantu diriku sebagai pemain. Kami mencoba mentransfer apa yang kami punya nanti masuk ke wilayah musik. Nah, itu segala macam. Jadi saya mau cerita sedikit. Puisi itu terjadi. Puisi. Sorry Kak, aku potong Kak. Kayaknya puisi itu baru kemarin dikirim ya, yang YouTube itu ya. Iya. Sebenarnya puisi itu kan lama. Itu kan dua. Berarti puisi itu sudah 13 tahun yang lalu. Saya buat 13 tahun yang lalu. Karena kejadian itu 25 tahun yang lalu. 1 Maret 2000. Ya, 1 Maret 2000. Kau belum lahir kan? Belum lahir. Jadi gini ceritanya, Pak. Waktu itu Februari memasuki peringatan 1 Maret. Saya diminta pengurus buat refleksi tentang 1 Maret. Waktu itu saya sedang mengawal Gebiar SMK juga. Saya sedang mengawal Gebiar SMK, sedang bawa anak-anak. Besok mau lomba. Malam saya berangkat. Kami nginep di Unit 2. Nggak bisa tidur. Jam 10 malam saya bangun, anak udah tidur semua. Jam 10 bangun, jam 10 itu saya buka laptop. Udah ketik aja. Itu gak kerasa itu. Keyboard itu basah. Basah tuh keyboard. Ngalir begitu. Oke. Jadilah. Siapa yang baca puisi itu pertama kali? Bu Masda. Bu Masda itu masih SMP kelas 1. Ya sekarang TU kita. Oh. Itu yang baca puisi pertama. Anak Rusmandi kan 2. Anak Rusmandi 2. Sama satu anak kelas 5 SD. Itu masuk. Ini adikmu ya, itu adikmu. Ini udah mulai bantu biografi karaktermu. Ya. Kau punya adik juga ya? Fokus ya. Jadi anak itu kakak adik ini, si adik itu si saya lupa namanya. Tapi kalau sama harus pasti ingat semua, terbuka semua. Itu kelas 5 SD. Oke. Kelas 5 SD, adik itu kelas 2 SD. Itulah kenapa dalam puisi itu dia bilang, aku tidak marah karena ayah tidak lagi bisa mengantarku ke sekolah. Karena dulu lazimnya yang mengantarkan sekolah itu ayah pakai sepeda. Dan kejadian itu situasi anak-anak masih sekolah. Ini pun masih sekolah. Sekolah ini masih belajar. Maka masih jelas dalam puisi itu. Dalam yang kata suaramu terdengar dari sekolah. Karena jarak sekolah dengan tempat kajian tidak jauh. Makmur dengan Panggul itu kan nggak jauh. Suara orang berteriak-teriak itu terdengar di Foxtrot, dan di sana juga orang berteriak untuk keluar. Di tahun 2012, saya minta Mistata itu untuk membacakan puisi itu dalam bentuk musikalisasi puisi. Maka dibuatlah YouTube oleh namanya Viko. Dan puisi itu setiap tahun dibaca. Dan biasanya setiap tahun saya yang memberikan refleksi tentang 1 Maret, baik di depan pejabat maupun di depan orang. Itu dasarnya, dasar puisi itu muncul itu justru setelah 12 tahun kejadian. Setelah 12 tahun kejadian, dan kebetulan kenapa saya bisa masuk ke dalam? Karena saya kebetulan ada di situ, di tempat kejadian, dan melihat kejadian itu, terlibat secara langsung. Girohnya, teriakannya, suara tembakan itu, riuhnya, bagaimana darah berceceran itu, saya melihat. Sebenarnya di balik peristiwa itu ada peristiwa yang jauh lebih tragis.
setelah penembakan. Tapi saya nggak berani memposisikan diri sebagai keluarga dari 2 orang oknum brimob yang tewas dicacah massa. Kalau itu saya angkat lagi, luar biasa lukanya ini. Karena setelah Rusmandi ditembak, 2 brimob yang nembak itu kan dicacah massa. Dicacah massa, betul-betul dicacah massa. Itu kejadian di Amerika. Saya sedang buat megapun, karena habis digebukin massa tidak dimasukkan ke dalam medika, ke dalam poliklinik. Orang-orang datang karena mengetahui temannya ditembak, keluarkan brimob itu, keluarkan orang yang menembak. Saya bilang jangan. Ini saksi hidup, saksi mata. Biar hukum yang berbicara. Termasuk orang tua dia tahu betul bagaimana pisau, pedang itu ada di seluruh badan saya. Kalau kamu tidak mengeluarkan, kamu saya bunuh. Akhirnya saya memilih mundur. Baru itu pas gua pasien dulu ditarik dulu, mulai dicacah massa. Bahkan tragisnya jauh lebih tragis dari Ruswandi juga. Itu terbujur jadi bangkai. Ribuan manusia keluar dari dalam, datang itu hanya untuk apa? Bacok, motong telinga, menusuk mata, motong lidah, memotong kemaluan, dibawa kemana? Itu kan jauh lebih tragis. Kalau saya mau angkat itu, tapi karena saya tidak punya ikatan dengan brimob itu, dan saya anggap itu musuh bagi saya, maka saya lebih mendramatisir kejadian saudara saya, teman saya. Itu ya ikatan ya, kata kunci ikatan. Jadi ikatan itu, maka ketika saya masuk ke situ, sebenarnya ada yang menginspirasi saya. Ada yang menginspirasi saya. Apa yang menginspirasi saya? Itu sebuah puisi yang ditulis, saya lupa penulisnya. Mungkin Duma pernah ingat ada kejadian orang mabuk menabrak anak kecil di lampu merah di sebuah merah di Jakarta. Dan seseorang menjelma jadi anak itu. Anak itu hari itu diajak ayahnya untuk melihat pasar malam gitu. Kalau dia nggak diajak melihat pasar malam, mungkin dia nggak tertabrak mobil gitu. Cerita itu saya, ini nggak jauh beda. Kalau hari itu kami tidak berusaha menjual ikan asin karena kami lapar, karena orang tua lapar, karena kamu lapar, ya. Karena kamu lapar di rumah dengan ibumu lapar, mungkin saya harus mandi, nggak akan keluar untuk jual ikan asin sampai dihadang brimob, dihadang security, sampai kami terus berkelahi. Jadi apa sih yang di sekedar apa yang dikorbankan oleh Rusmandi? 1 kilo 2 kilo ikan asin, yang itu mewakili ribuan manusia di dalam yang kelaparan. Kenapa bisa begitu? Arogansi Nur Salim yang hari itu merasa berkuasa, melontarkan kalimat kalimat, kamu bertambah, kamu tidak punya harga diri, kamu datang ke sini cuma modal kolor, nggak usah banyak tingkah. Kamu kalau tidak ada aku nggak bisa hidup, kata Nur Salim. Itu yang membakar tipu muslihat, manipulasi. Harus masuk di situ. Maka untuk menulis ulangnya itu kata Abdullah, gunakan puisi, gunakan puisi, masuk ke dalam itu. Waktu saya minta Tata itu membacakan itu, saya tidak minta dia menangis. Saya nggak bilang, Tata kamu harus nangis, enggak. Kamu baca ini, kamu rekam saya, kamu itu saja alurnya, dan dia betul-betul bisa menangis itu. Jadi ikatan itu yang penting. Kenapa
saya punya keyakinan ini akan menjadi pembeda dari naskah yang lain. Pasti. Karena yang lain ada judulnya Timun Mas atau apa, fiksi lah, Cincowong itu. Saya cari literasi tentang Cincowong dari SMK Menggala. Dia Cincowong bikin ulang atau yang sudah ada? Nggak tahu. Kalau umpamanya yang sudah ada, berarti kan dia ngambil naskah yang udah jadi nih. Yang 2 tahun yang lalu Cincowong itu yang bukan dari si cewek dari Jawa Barat atau mana itu. Lain kalau umpamanya dia bikin versi sendiri. Apa Cincowong yang di versi ini versi Jawa Barat apa? Yang alat itu, yang boneka Cincowong itu. Nah dia mau peragakan itu Cincowong itu. Aku nggak tahu kalau yang ini. Kayaknya itu dia yang diambil. Nah kalau melihat temanya kearifan lokal, boleh dia menggarap apa misalkan dongeng, kan boleh tuh. Dongeng, legenda. Tapi kalau bicara kearifan lokal, legendamu di mana hidupmu? Di Lampung. Kalau bicara hidupnya sudah kalah lah. Udah kalah tuh. Timun Mas udah selesai. Karena kearifan lokal Lampung. Kearifannya kearifan lokal Lampung, yang diangkat tuh kearifan lokal Lampung. FLS 2M tingkat Lampung juga. Kan gitu. Baru ketemunya kan di provinsi. Provinsi nanti apa temanya di provinsi? Temanya kan kita belum tahu di provinsi itu apa. Kalaupun masih muatan lokal masih bisa diterima. Masih bisa diangkat ini. Baru di nasional kan. Maka nanti kamu pada saat sebelum penyajian, kamu akan membacakan deskripsi. Tahu aja dibacakan deskripsi. Kenapa kamu angkat cerita ini? Dasarnya apa? Cerita ini diangkat dari sebuah kisah nyata, peristiwa nyata, real terjadi, dan itu tercatat dalam sejarah. Sorry kan, itu sebelum dia pentas apa sesudah? Sebelum. Kalau melihatnya sebelum. Jadi sebelum dia pentas, dia presentasi dulu? Deskripsi. Apa sesudah? Nggak apa-apa, kita balik saja. Terakhir kan? Terakhir aja. Jangan awal. Kalau awal merusak mood dia, merusak dia. Nggak, terakhir aja. Biarkan selesai tanggung jawab dia, baru ketika ditanyakan apa alasannya Mbak, baru gitu. Tapi kalau umpama itu kan udah mental udah rusak duluan. Ya. Terakhir kan, kalau itu Apa-apa nih terakhir. Kali ini kan akan saya kasih ke Dewan Juri semua ini. Konsep garapan. Nanti tinggal konsep garapan aja nanti yang aku bahas. Kalau kayak apa namanya? nggak apa-apa. Kalau yang ini kan artinya konsep garapan yang dibuat tiba-tiba yang di panggung dia berubah nggak ada masalah. Artinya dia berkembang. Ini akan yang diminta oleh panitia dan Dewan Juri. Saya juga mau lihat sejauh mana tuh yang 2 itu memahami tetragonis, diatragonis. Ini kan saya cuma ambil 3 peran kan. Karena di situ minimal 3 pemeran. Protagonis, pemeran. Antagonis adalah situasi, kondisi. Diatragonisnya ada ibu, ada adikmu, yang lucu. Gitu. Pak, izin bertanya. Selama ini kan pengen nanya tadi, kenapa Bapak pilih saya? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Itu Allah yang tahu itu. Itu hanya Allah yang tahu. bukan karena ini ya, kok bisa Bapak tiba-tiba milih saya? Nggak tahu. Bapak punya 2 pilihan. Bapak punya 2 pilihan. Syifa, anak Bapak, atau kamu. Sifat mas. Rasul dengan. Pilihan cuma 2. Tadi sore sebelum kesini, Bapak tanya sama Bapak. 2 hari hafal nggak? Naskah 3 lembar. Hafal. Dia bilang. Karena anak Bapak itu di usia dia 4 tahun pernah baca naskah puisi di depan Ibu Menteri dan dia 1 minggu, 4 tahun, usia 4 tahun. Jadi begitu monolog itu muncul, orang pertama yang ada dalam benak saya nggak tahu ya, kata tadi, Allah yang kasih tahu, jangan, selesai, tidak ada banyak pertanyaan. Itu semacam naluri pengalaman batin seorang guru atau bapak atau penggarap. Itu kan dia koneksinya begitu aja. Yang kemudian Nggak bisa tuh lurus tuh nggak bisa, nggak mungkin.
dia kan terkoneksikan gitu. Kita pernah kelas 10 kita pernah baca puisi Indonesia tuh. Pernah. Karya Sama Habib juga. Jabal. Ya, karya Habib Jabal. Iya. Kita pernah jadi di sekolah ini punya buku panduan teater lama tahun 90-an itu. Ya 80-an 80-an itu. Saya suruh bacakan gitu. Ya udah tak aja gitu. Begitu monolog. Biasa. Nah itu tidak perlu ditanyakan karena akan sulit menjawabnya gitu. Iya. Sulit menjawab. Beneran juga kayak gak percaya kok bisa dibeli untuk lomba LSM karena sebelum-sebelumnya Ya sama akhirnya dengan peristiwa naskah ini kan sampai kemudian jadi seperti ini juga prosesnya kan ya ingatan kemudian kalau umpamanya nggak ada basic awal puisi ini puisi YouTube ini jalan terus ini terus aja karena kalau umpamanya aku nggak punya motif ini nggak jadi juga kemudian udah combine izin ya udah izinan untung aja kami nggak bisa serah izin ke RT RW gitu Makanya kan itu untuk Aduma bisa menggarap naskah itu kan pasti ada modal. Pertama modal emosionalnya kok. Aduma pernah ke sini. Tapi yang paling dasar adalah Aduma pernah ngobrol sama saya. Kita pernah ketemu dan begitu ketemu kita satu frekuensi. ya. Yang dibilang tadi troublemaker tadi. Troublemaker. Setiap kita diklat itu troublemaker. Out of the box semua yang kita bicarakan. Out of the box. Nah bicara begini memang melelahkan. Bicara seni itu melelahkan. Bicara seni itu melelahkan. Apalagi bicara teater. Bicara teater itu melelahkan. Kompleks ya. Lebih mudah mengajar seni itu seni musik. Sesulit-sulitnya seni musik masih enak menginterpretasikan. Tapi kalau sudah teater, Ampun. Menyala bangku. apa pernah bilang? Ya. Berkali nggak saya bilang itu. Beda itu. Suasana batin yang mau bangun apa di situ? Dan kamu sudah terbantu dengan blok biru, tanda putih. Makanya kan saya lebih naskahnya saya buat. Kalau kemarin kan nyambung deh ya. Udah saya bikin puisi dah. Terus satu lagi stang. Supaya kamu gampang. Dan saya melihatnya alur ini nggak lazim alur ceritanya. Artinya kalau alur cerita yang lazim itu kan eksposisi, masuk konflik, komplikasi, klimaks. Ini tiba-tiba klimaks dulu deh. Ya. Baru konflik. Nanti klimaks lagi, komplikasi. Makanya dia maju mundur, konsepnya itu maju mundur. Kalau kamu pernah nonton beberapa film tuh ya, saya lupa film. Eksposisinya dua tokoh sedang ngobrol beberapa tahun lalu. Tiba-tiba ada film western White Earp Defense. Dia di tahun 1000 adegan di tahun 1900 sekian, tapi dia menceritakan ini 1700 sekian, 800 sekian, 100 tahun yang lalu ya. Musim ini. Dan itu butuh lu kalau hidup 100 tahun yang lalu tuh gimana sih gitu kan? Pendalamannya luar biasa. Dan ingat ya, kemarin waktu kita rapat ada salah satu guru seni di Lampung, dia penggarap film. Dia kesulitan mencari pemeran. Saya bilang, masa susah sih cari pemeran film? Kalau cari pemeran teater baru susah pak, saya bilang kan gitu. Ya. Kan gitu saya bilang. Loh kok bisa? Ya bisa apa sih? Nyari pemeran teater lebih sulit daripada menjadi talent film. Ya benar. Benar kan?
Coba deh. Cornelia Agatha. Satu-satunya sinetron dia mainkan apa? Cuma Sidul. Jayang Sinur. Milih filmnya. Christine Hakim. Milih. Didi Petet. Milih. Kalau Aduma itu kuliah dan dia berproses berpengalaman. Saya kan otodidak. Saya belajar, saya mencuri ilmu beliau. Saya melihat kehidupan sehari-hari saya, melihat kalian. Saya kok jadi Aldi gimana sih? Aldi yang kelelahan hari ini, dari pagi. Melihat kau bobot loh. Ya. Jadi maksudnya gini. Tadi alhamdulillah korban loh, beliau meninggal aneh sih di rumah. Harus minum kopi, nonton TV, dan naskah yang lain. Datang ke tempat jauh seperti ini, kalau nggak punya ikatan emosional, nanti jangan sia-sia. Saya harus sudah tidur nih. Jam segini saya sudah tidur, sudah garap konsep yang lain. Saya harus kesini ngomong sama Adina, ngobrol sama dia. Mohon maaf kenapa kemarin saya tidak begitu dalam. Karena beliau sudah berjanji karena biarkan beliau yang memberikan konsep dalam. Karena setelah besok saya akan melepas dirimu dengan Aduma. Kalian ya. Saya akan garap yang lain. Selesai. Karena saya belum masuk punya PR, garap sosial drama. Nah, sosial drama agak berbeda dengan teater. Berbeda. Masuk ke dalam, itu kan saya bilang baca naskah sambil dengarkan puisi. Jadi sendiri ya. Kan pernah saya bilang, Zara main nih kata Bapak Timbul. Ya aku sejarah. Saya dari kesananya orangnya nggak ada. Maksud saya, yang saya ceritakan itu dialami nggak oleh orang lain juga? Dialami nggak oleh ayahmu? Udah pernah ngobrol? Belum. Coba tanya. Dialami nggak? Kalau itu dialami, iya. Kamu juga bisa bayangkan. Dulu ayah saya itu sama Pak Budi berdemo itu peluru ya yang dihadapi. Kamu bayangkan kamu dengan teman-teman sekelasmu sedang berdemo, tiba-tiba teman dekatmu tertembak, teman dekatmu tertembak, tiba-tiba. Ke 5 tahun lalu, kita nggak usah jauh ya, kita ke 5 tahun kemarin. Ada anak yang baru saja tampil senam pagi ini, sorenya meninggal, tersengat listrik. Iya. Tersengat listrik. Itu saja menjadi sekolah ini bicara baru kemarin lu sama kita senam di sini, semangat anaknya di P5 ya. Kan bagaimana kejadiannya lebih tragis lagi misalnya. Yang masalah anak yang kesekian itu berkaitan dengan karena dia sempat cerita kalau dia kesekian anaknya tapi nggak tahu masih sakit sampai sekarang bahkan susah kalau pengen. Harus lebih intim lagi, good. Nonton kalau ngomong ini, untuk membantu, good. Aku tahu banyak tentang Ayu. Ayu itu anaknya gimana? Saya tahu. Ayu itu anaknya ceria, tapi dia itu dari mana kamu entah dia cerita tentang dia paru, cerita ayahnya, cerita ibunya, gimana dia di rumah. Ya, itu konflik batin punya dia ya, bukan punyamu. Dia bukan itu harus masuk ke diri. Good, ya. Gimana orang tuanya sikapnya sama dia, gimana orang tuanya marah sih. Ya, yang paling dekat itulah ketika almarhum dia tidak menyatakan cintanya. Ya. Nah, itu kan Dia begitu menyesal gitu. ya, ya. Kalau harus copy paste tuh penyesalan dia itu. Kalau harus bisa ngambil betul penyesalan dia, itu udah itu fotokopi itu. Itu udah enak banget fotokopinya. Ya, betul.
itu harus punya pengantar ya. Ya. Kita makan nasi goreng dulu buat anak-anak yang tidak kenal-kenal. Ya. Dia makan nih. Ah, Ayo. Dek, lu nih. Zara makan. Enggak, udah makan. Baru sama. Udah habis belum habis. Karena berantakan di sekolah udah habis. Karena makannya sedikit-sedikit. Jadi lanjut lagi. Mister udah tanya nih. Kalau lagi Mister. Setengah jam lagi ya. Iya. Kita punya waktu setengah jam lagi. Ada kostum udah belum kan? Saya sih inginnya kostum itu nanti dia kostum pakai piyama. Enggak, maksudnya besok pakai kostum aja. Seadanya dulu ya Pakai kira-kira. piyama ya. Nanti kayaknya ini. Ya, pakai piyama. Gue malah kebanyakan di mana? Oh, Di iya. sini kebanyakan Ya apa? Biasa jangan pagi-pagi sekolah. Kan kita yang punya waktu 2 hari. Besok pagi salin ya. saling. eh, Pas masuk ruangan baru ganti dari itu pakai sekolah. Pakai baju bebas. Ya, jangan Eh, cari kira-kira kostum yang kira-kira pas dan pantas dengan si karakter itu. Karena kalau baju sekolah nanti yang nempel kau jarang. Jarang. Minimal 2 hari ini kau karakter itu, tokoh itu. Karena kalau apa yang kau pakai itu nanti tetap jarang itu. jadi apa? Iya, piyama pakai atau ada selendang dulu, pakai rok. Oh, sudah. Pakai rok dulu nggak apa-apa. Situ boleh. Yang penting baju-baju harian. Oh iya. Ya, Kalau misalkan ini kan konteksnya kamu tuh anak yang traumatik, ya kan? Tadi tuh si Ayu tuh Iya. ada traumatik kan? gimana rasanya itu? Sebelumnya kalian cinta dan setrum. Iya, dia nyusul. Ayu suka sama dia. Suka sama dia. Ayu itu bahkan baru mungkin ada beberapa hari yang lalu dia ngeliatin pas dia SMP, dia ngiketin selendangnya yang cowok lepasin gitu, ada fotonya di zoom toh kan kecil di zoomnya ini loh katanya nggak pernah kampus ini aku ama-ama padahal yang di depan itu teman sekelasku yang lagi narik tapi di belakangnya ini kecil tapi menurut dia berkesan. Kecil, Hatinya. kenapa dia berkesan? Karena hatinya kan. Ayo makan. Oh iya, tadi sebelum memberi dicicip dulu. Minus cabai aja. Jadi chef. Itu nasi goreng harga 10.000. Tahu. Masih melimpah loh. Ya, begitulah. Sudah cepet ya? Sudah cepet ya. Sendal tipis yang cewek punya. Karena nggak sendal. Ya kalau selak akaran gitu. Apa? Selak aku adanya Selalu. Besok bawa selalu. Nggak selalu. nggak ada di sini. Ada di bawah. Aku adanya ini. Sendalnya model-model cewek gitu. Nggak ada sama. Tadi gimana? Udah pulang. Kalian makan ya? Ayo kan? Ram. Ayo. Aja. Menarik nggak rasanya? Rasanya menarik nggak? Di bagian mana yang menurut Jara menarik? Misal nih, terakhir Jara ke objek wisata kemana? Jogja. Kemana di Jogjanya? Banyak sih. Menjali. Jali, Di Gentara. kita juga di antara. Gembira Banglayu. Oh, Gembira Wata ya. Iya. Nah, Bubur pasti. Enggak, kita ke Prambanan ya, sama Keraton. dari 4 itu Yang kan pasti kan sama-sama berkesan ya karena Ya. sejarah gitu. Nah,
kenapa yang berkesan itu Monjali misalnya. Padahal Prambanan juga sebenarnya yang berkesan itu bukan tempatnya. Apa coba yang membuat berkesan itu? Ini melatih kreativitas imajinasi. Bukan Prambanannya, bukan Monjalinya, tapi momennya. Ya, momen ketika kau melihat lukisan-lukisan di batu dengan someone, dengan seseorang atau dengan tentunya kan kebahagiaanmu di Monjali dengan di Prambanan kan beda. Nah itu momen. Jadi aktor harus bisa membangun, menciptakan momen. Nah momen ini permainan. Momen itu permainan yang kemudian di backup dengan karakter yang hidup ya. Nah, makanya kan ini sama aja dengan Prambanan, Monjali. Tapi di mana momennya? Aku kalau pas tadi kata itu yang paling berkesan sih di Keraton karena Enggak ini. Yang ini Keraton kita tinggal dulu. di sini yang paling berkesan itu pada saat ayah melihat Apa? ketika ayah melihat lukisannya Ya, belum. Ada lagi nggak? sama ibu sih. Ibu adalah yang paling lembut. Ada lagi nggak? Bagian Tapi naskahnya ada ya? ada Nanti di rumah tolong di garis bawahi momen-momen yang kau suka. sama darahmu mengalir di sini Ya. Garis bawahi semua momen-momen itu, nanti itu kita jadikan kata kunci. Iya. Karena kalau momen itu kau nggak temukan, nanti feel-nya nggak ada. Walaupun kau udah cukup baik memainkannya, tapi kan di setiap dialog demi dialog dia punya tendensi yang berbeda. Wah ini momennya. Ini kan udah dibantu sama Pak Budi tuh warna-warna. Itu sebenarnya tuh menunjukkan momen sebenarnya. Cuman terakhir saya WA kan, baca lagi, perhatikan detail yang diketik warna biru. Tapi saya semalam itu saya sekilas aja kan. Jangan banget. Iya nggak bisa. Jadi pas pagi tadi mau meragain tiba-tiba disuruh langsung tampil ya deh mas. Gimana tadi? Baru baca sekilas. Iya, kayak gini, kamu kan sudah punya modal mental gitu. Iya. Artinya, ini punya modal mental, sudah punya modal apa ya? Melihat orang tuh sudah nggak canggung. Gitu. Jadi besok itu juri itu nggak ada. Ya. Juri itu nggak ada di panggung. Bayangkan. Kosong. Kamu sedang ya tadi berdialog dengan dirimu, berdialog dengan orang yang nggak kelihatan. Kamu jadi ayah, kamu jadi pada saat dia beda saudara ketemu kamu jadi ayah. Kalau untuk beranian itu udah saya asah dari juga istri nggak berani banget maju ke depan itu aja. Mungkin pas kami misalnya kayak maju ke depan menjadi soal. Nah saya rasa percaya diri berkembang saya itu pada saat saya mengikuti eskul paduan suara di SMP dan itu bahkan sering tampil dan mungkin saya pernah nyanyi lagu di SMP itu ada yang meminta saya nyanyi setiap pensi. Dengan modal pentasnya sudah ada. Ya pengalaman pentas. Nari juga awalnya kalau tampil tuh awalnya gemetar tapi kalau seiring berjalannya waktu udah bisa. Ya. Besok hari H, kau harus memupuk rasa takut itu. Kau nggak boleh damai besok. Kalau kau hari H damai, itu fatal. Kau harus takut, kau harus gugup, kau harus takut. Kalau memang kau udah biasa, kau nggak boleh. Kau harus takut. Kau harus takut dengan panggung itu. Kau harus takut dengan
set yang ada di panggung, kau harus takut dengan dirimu yang kemudian karakter itu gak bakalan hadir misal. Kau harus takut, tetapi jangan dijadikan momok. Itu memang agak sulit, agak sulit. Tapi kalau umpamanya, gue udah biasa. Oh, nomor 4 selamat, nah nggak boleh. Pamalik dosa, itu namanya meremehkan panggung. Nggak boleh. Nanti kalau kau meremehkan panggung, nanti kau diremehkan. Itu udah hukum. pengalaman ya, saya kasih satu contoh pengalaman. Saya sering bawa anak lomba. Ya. Ada satu siswa saya, kakak kelas, temannya kakak kelasmu, kakak tingkatnya kakakmu. Dia kalau mau tampil gelisah. Pak, sama dulu ya. Suaranya Pak. Gitu. Sama tembak dia. Ya, dia gelisah. Dia harus kamar mandi kemudian